Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas senyawa turunan alkana, part yang pertama, yaitu tentang gugus fungsi, struktur, dan deret homolog dari senyawa turunan alkana. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas tentang gugus fungsi. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Untuk lebih memudahkan memahami, saya akan berikan contoh perbandingan dua senyawa. Senyawa yang pertama adalah etana, dan senyawa yang kedua adalah etanol. Etana kalian sudah belajar dari kelas 11 ya, di hidrokarbon termasuk golongan alkana yang memiliki dua atom karbon atau rumus molekulnya C2H6. Rumus strukturnya seperti ini. Bentuk panjangnya, jadi ada dua atom C yang masing-masing mengikat 3 atom H. Sehingga kalau diringkas menjadi bentuk pendek akan menjadi CH3CH3 atau H3C CH3 seperti itu. Nah, etanol ini rumus molekulnya C2H5OH. Rumus strukturnya seperti ini kalau bentuk panjang. Jadi di sini C yang sebelah kiri sama mengikat 3 atom H, tapi bedanya di C yang sebelah kanan di sini kalau ini 3 atom H, di sini 2 atom H, terus satu tangan C ini berikatan dengan OH. Atau dengan kata lain perbedaannya hanyalah pada satu atom H pada etana digantikan dengan gugus OH pada etanol seperti ini. Oke, sehingga bentuk pendeknya akan menjadi H3C CH2OH. Nah, dengan digantikannya atom H dengan gugus OH ini menyebabkan sifat dari suatu senyawa itu berubah drastis. Yang pertama contohnya seperti ini, etana ini pada suhu kamar wujudnya gas karena titik didihnya min 89 derajat Celcius. Tapi etanol ini pada suhu kamar wujudnya cair, titik didihnya dia 78 derajat Celcius. Jadi hanya dengan menggantikan satu buah atom H dengan gugus OH, maka titik didihnya bisa sedemikian berbedanya. Inilah maksudnya gugus fungsi. Gugus fungsi itu atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Dalam hal ini gugus fungsinya adalah OH ini. Jadi OH ini yang menentukan sifat suatu senyawa. Dengan digantikannya atom H dengan gugus OH, maka sifat dari suatu senyawa itu akan menjadi sangat berbeda. Oke, paham ya? Berdasarkan gugus fungsinya, senyawa turunan alkana dapat dibedakan menjadi 7 macam atau 7 golongan. Golongan yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini gugus fungsinya adalah OH. Struktur umumnya adalah OH ini terikat dengan R. R ini kita tahu adalah alkil ya. Jadi ROH seperti itu. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Rumus umum ini mengingatkan kita pada alkana, alkena, dan alkuna ya. Waktu di alkana dulu kan, kalau alkana itu rumus umumnya CnH2n plus 2. Ini juga alkohol CnH2n plus 2O. Masih ingat ya, maksudnya kalau misalkan N ini 1 atau jumlah atom karbonnya 1, berarti jumlah atom hidrogennya 2 kali 1 plus 2, berarti kan 4 ya, atau CH4O gitu ya. Kalau N-nya 2, jumlah atom C-nya 2, berarti C2H 2 kali 2 plus 2 itu 6 ya, C2H6O, dan seterusnya. Contohnya seperti ini, H3C, CH2, CH2OH. Di sini gugus fungsinya adalah OH. Oke, jadi gugus fungsi, selain dia merupakan atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa, gugus fungsi juga bisa kita anggap sebagai ciri khas dari senyawa tersebut. Jadi kalau misalkan kalian diberi suatu struktur senyawa, terus ada gugus OH-nya di situ, berarti dia termasuk dalam golongan alkohol, seperti itu. Oke, golongan yang kedua adalah ether. Ether ini gugus fungsinya O, seperti ini. Struktur umumnya adalah O ini mengikat dua gugus alkil. Alkil yang kiri R, alkil yang kanan R aksen. Rumus umumnya sama persis seperti alkohol, CnH2n plus 2O. Contohnya seperti ini, CH3, CH2O, CH3. Di sini gugus fungsinya adalah O ini. Oke? Nah, ether tadi kan atom oksigennya mengikat dua gugus alkil, R dan R aksen. Antara R dan R aksen ini bisa sama, bisa juga berbeda. Kalau misalkan R ini sama dengan R aksen, maka kita sebutnya adalah ether simetris. Jadi kalau misalkan R yang sebelah kiri jumlah atom C-nya 3, R aksen yang sebelah kanan jumlah atom C-nya juga 3. Jadi itu disebut ether simetris, 3 kiri, 3 kanan. Tapi kalau misalkan jumlah atom C-nya berbeda, R di kiri tidak sama dengan R aksen yang di kanan, berarti disebut ether asimetris. Ngerti ya? Kita ke golongan berikutnya, aldehid atau aldehida. Ini gugus fungsinya adalah C rangkap O terus berikatan tunggal H seperti ini. Disingkat dengan strip CHO. Ingat ya, penulisan aldehida harus CHO, tidak boleh COH seperti itu. Struktur umumnya C rangkap OH ini mengikat R atau gugus alkil atau RCHO seperti itu. Rumus umumnya CnH2nO.
Contohnya H3C, CH2, C rangkap OH. Di sini gugus fungsinya adalah ini semua. C rangkap O terus tunggal ke H atau CHO ini adalah gugus fungsi dari aldehida. Yang keempat adalah golongan keton. Keton ini mirip sama aldehida, sama-sama C yang berikatan rangkap dengan O, tapi dua tangannya sama-sama mengikat atom karbon. Kalau tadi kan salah satu mengikat hidrogen, yang satu mengikat karbon gitu kan. Di sini dua-duanya mengikat karbon, sehingga gugus fungsinya adalah C rangkap O seperti ini atau disingkat menjadi CO. Struktur umumnya adalah R, C rangkap O, R aksen atau disingkat dengan R, CO, R aksen. Rumus umum dari keton ini sama persis dengan aldehida, yaitu CN, H2NO. Contohnya adalah H3C, C rangkap O, CH3. Di sini adalah CO ini gugus fungsinya. Oke? Nah, sama halnya seperti ether, antara R dengan R aksen ini bisa sama, bisa juga beda. Kalau sama berarti namanya keton simetris. Kalau berbeda, namanya keton asimetris. Oke? Golongan yang kelima adalah asam karboksilat. Asam karboksilat ini gugus fungsinya adalah C rangkap O, OH atau disingkat COOH seperti itu. Struktur umumnya gugus COOH ini mengikat R atau alkil. Jadi R, C rangkap O, OH atau disingkat RCOOH. Rumus umumnya adalah CN, H2N, O2. Contohnya seperti ini. H3C, CH2, C rangkap O, OH. Jadi gugus fungsinya ya ini semua, COOH ini semua adalah gugus fungsi. Hati-hati di sini ya, kalau hanya C rangkap O terus mengikat dua gugus alkil itu namanya keton. Kalau ada C rangkap O mengikat satu gugus alkil dan satu atom hidrogen itu namanya aldehida. Tapi kalau C rangkap O mengikat satu gugus alkil dan tangan satunya mengikat OH, ini namanya adalah asam karboksilat. Jangan sampai tertukar, jangan sampai kebolak-balik. Yang keenam adalah ester. Ester di sini gugus fungsinya adalah C rangkap O, O R aksen atau disingkat COO R aksen. Struktur umumnya adalah R, C rangkap O, O R aksen. Jadi di sini ada dua gugus alkil juga ya. Di sini R, di sini R aksen atau disingkat RCOO R aksen. Jadi yang membedakan antara asam karboksilat dengan ester ini adalah kalau asam karboksilat ini O-nya yang di sini itu berikatan sama H, kalau ester O yang di sini berikatan dengan alkil seperti itu. Rumus umumnya sama persis seperti asam karboksilat yaitu CN H2N O2. Contohnya seperti ini, H3C, C rangkap O, O, CH3. Jadi di sini gugus fungsinya adalah yang ini, COO ini. COO mengikat R dan R aksen, sama-sama gugus alkil. Oke, jadi dengan gugus fungsi yang sudah saya jelaskan, kalian harus membedakan kalau dikasih struktur ini termasuk golongan alkohol, oh ini termasuk golongan aldehid, oh ini termasuk golongan keton, dan seterusnya. Oke, intinya adalah pada gugus fungsi atau yang menjadi ciri khas dari suatu senyawa tersebut. Yang terakhir adalah alkil halida. Alkil halida ini gugus fungsinya adalah X. X kita tahu lambang dari halogen ya. X ini bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Struktur umumnya adalah Rx. Rumus umumnya CnH2n plus 1X. Contohnya seperti ini. H3C, CH2, CH2Cl. Di sini gugus fungsinya adalah Cl. Jelas ya, kalau yang ketujuh ini, kalau kalian menemukan di antara suatu rantai atau senyawa karbon ada mengandung gugus halogen, entah itu fluorin, klorin, bromin, atau iodin, maka dia termasuk dalam alkil halida. Kita langsung ke contoh soal. Tunjukkan gugus fungsi dan sebutkan golongan senyawa turunan alkana berikut ini. Yang A seperti ini, H3C, O, CH3. Di sini yang menjadi ciri khas adalah ada atom O di sini. Atom O yang mengikat dua gugus alkil. Berarti gugus fungsinya ini. Masih ingat ini apa? Ini termasuk dalam golongan ether. Oke. Yang kedua, di sini H3C, C rangkap O, C2H5. Di sini gugus fungsinya CO. CO mengikat dua gugus alkil. Jadi ini gugus fungsinya ya. CO yang mengikat gugus alkil masih ingat apa namanya? Golongan keton. Oke. Selanjutnya di sini H3C, O, C rangkap O, C2H5. Di sini ada C rangkap O terus tunggal ke O mengikat dua gugus alkil. Berarti kan RCOO R aksen. Masih ingat itu adalah ester ya. Jadi di sini gugus fungsinya adalah yang ini semua. Nah, COO ini. Meskipun posisinya kebalik ya. Kalau yang di depan tadi kan C rangkap O terus C tunggal O-nya kan ke kanan. Ini ke kiri. Sama aja tetap termasuk golongan ester. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Jadi ini termasuk ester. Berikutnya di sini ada H3C, CH2Br. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya di sini ada Br. Jadi di sini Br adalah gugus fungsinya, termasuk dalam apa? Br kan halogen yang terakhir ya. Namanya adalah alkil halida.
Oke, kita ke soal E sekarang. Soal E di sini H3C, C rangkap OOH. Nah, ada C rangkap OOH. Ini masih ingat tadi apa namanya? Ini adalah asam karboksilat ya. Jadi gugus fungsinya ini semua, C rangkap OOH ini semua. Golongannya termasuk dalam asam karboksilat. Soal berikutnya, H3C, C rangkap OH. Nah, di sini hati-hati. Kalau tadi kan C rangkap OOH. Kalau C rangkap O terus tunggal sama H, apa namanya? Masih ingat? Namanya adalah aldehida. Jadi ini gugus fungsinya adalah yang ini. Golongan senyawanya adalah aldehida. Soal berikutnya, di sini H3C, CH2OH. Hanya ada OH di sini. OH itu yang pertama tadi ya. Gugus fungsinya ini berarti namanya adalah golongan alkohol. Soal terakhir di sini H3C, C rangkap O, COOH. Nah, terus bagaimana ini? Ada dua macam gugus. Ada COOH, ada CO. Berarti ada asam karboksilat, COH kan asam karboksilat ya. CO ini apa? CO mengikat dua gugus alkil. Apa itu? Keton kan? Ya sudah, berarti jawabannya ada dua macam. Jadi gugus fungsinya yang pertama adalah yang ini ya. Ini disebut gugus fungsi keton. Dan yang kedua adalah yang ini. Ini adalah asam karboksilat. Jadi jawabannya adalah keton dan asam karboksilat. Kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini kalau misalkan diketahuinya masih seperti ini, kita harus gambar strukturnya terlebih dahulu, baru bisa kita tentukan gugus fungsi dan golongan senyawanya. Kita mulai dari soal yang pertama di sini, CH3, CH2 2 kali OH. Jadi kita gambar ya, CH3, lalu CH2 2 kali, berarti kan dia pasti membentuk rantai, berarti seperti ini. CH2, CH2 baru dia berikatan dengan OH. Sehingga gugus fungsinya adalah yang ini, jelas ya. Masih ingat ini adalah apa? Ini termasuk golongan alkohol. Soal berikutnya, langsung kita gambar ya. Berarti di sini CH3, lalu CH2, terus di situ ada CO. CO itu kalau kalian ingat itu singkatan dari keton ya. Jadi kalau strukturnya adalah C terus rangkap O ke atas seperti ini. Terus CH2, CH3. Ini ya. Berarti gugus fungsinya adalah C rangkap O ini. Termasuk dalam apa ini? Termasuk dalam keton. Berikutnya, CH3, langsung kita gambar ya. CH3, terus strip CH, terus ada F di situ. F itu berarti seperti ini ya. Terus CH3. Berarti jelas ya. Di sini F ini adalah gugus fungsi yang menunjukkan dia golongan senyawa alkil halida. Berikutnya, di sini CH3 2 kali CH. Jadi di sini CH3 kan pasti di ujung ya, mengikat CH. Berarti CH3 mengikat CH, terus ke bawah CH juga mengikat CH3 seperti ini. Terus di situ ada O, terus CH3. Berarti gini ya. Artinya di sini gugus fungsinya adalah yang ini, O ini. O ini mengikat dua alkil, masih ingat ini apa? Termasuk dalam eter. Oke. Kita soal berikutnya, CH3, CH2 2 kali CHO. Jadi di sini CH3, terus CH2 2 kali itu berarti kan CH2 yang membentuk rantai ya. CH2, terus CH2, terus CHO. CHO ini masih ingat, ini kan termasuk aldehida ya. CHO itu gambar strukturnya C, rangkap O ke atas, dan tunggal H ke kanan seperti ini. Jadi ini gugus fungsinya CHO ini. Nah, seperti ini. Ini termasuk dalam senyawa golongan aldehida. Berikutnya, C2H5COOCH3. C2H5 kita tahu kan ini etil ya. C2H5 kalian tahu bisa kita pecah menjadi CH3CH2. Kita langsung pecah aja menjadi CH3, terus berikatan dengan CH2, terus COO. COO itu berarti kan C, O yang pertama rangkap ke atas, O yang kedua itu tunggal ke kanan. Terus CH3. Jadi di sini COO mengikat dua gugus alkil. Jadi ini adalah gugus fungsinya. Mengikat dua gugus alkil, termasuk dalam golongan ester. Selanjutnya CH3 3 kali CCOOH. Jadi di sini CH3 kan pasti di ujung. Jadi tiga gugus CH3 ini berikatan dengan atom C yang ini. Ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. CH3, terus C-nya ini berikatan sama CH3 ke atas. Ke bawah juga berikatan sama CH3 seperti ini ya. Lalu COOH kan berarti rangkap O terus OH seperti ini. Jadi gugus fungsinya ya COOH ini. Nah, namanya apa? Masih ingat? COOH adalah asam karboksilat. Soal yang terakhir, CH3 CHOH COOH. Jadi di sini kita gambar CH3 terus ada CH terus OH.
berarti CH ini mengikat gugus OH. Terus CH ini mengikat gugus COOH juga. Berarti ini sama seperti soal yang tadi, ada dua macam gugus fungsi. Gugus fungsi yang pertama adalah OH, gugus fungsi yang kedua adalah COOH. Sehingga ada dua gugus fungsi. Gugus fungsi yang pertama adalah OH ini alkohol, yang kedua adalah asam karboksilat. Jadi jawabannya adalah alkohol dan asam karboksilat. Oke? Berikutnya kita ke struktur alkohol dan eter. Alkohol yang pertama ini memiliki jumlah atom C-nya 1 buah. Sehingga strukturnya seperti ini, H3C, OH. Rumus molekulnya ya C, terus atom H-nya ada 3 tambah 1, berarti 4 ya, CH4O. Kalau jumlah atom C-nya 2, berarti kan OH-nya mengikat gugus alkilnya etil, berarti CH3, CH2, OH gitu ya. Kita hitung, jumlah atom C-nya kan 2. Jumlah atom H, 3 tambah 2 tambah 1, berarti 6, C2H6O. Terus di sini kalau jumlah atom C-nya 3 berarti CH3, CH2, CH2OH. Kalau kalian hitung berarti C3, terus H-nya 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 itu berarti 8 ya. Berarti C3H8O. Dan seterusnya, setiap penambahan satu atom C, maka atom H atau atom hidrogennya itu bertambah 2 gitu. Karena kan seperti di CCP CH2 seperti itu. Ini CH2-nya ada 1 buah, di sini CH2-nya ada 2 buah. Di sini CH2-nya ada 3 buah. Semakin panjang rantainya ditambah CH2, CH2, CH2 sehingga membentuk suatu pola CH4O, C2H6O, C3H8O, C4H10O. Kalau misalkan jumlah atom C-nya ini N atau Cn, berarti atom H itu jumlahnya adalah 2N plus 2. Lihat ya di sini, kalau C-nya 1 kan 2 kali 1 plus 2 itu kan 4. Kalau C-nya 2, 2 kali 2 plus 2 itu kan 6. Kalau C-nya 3, 2 kali 3 plus 2 itu kan 8, dan seterusnya. Sehingga rumus molekul dari alkohol adalah Cn H2N plus 2O. Kita ke ether sekarang. Ether di sini tidak ada yang jumlah atom C-nya 1. Kenapa? Karena ether itu kan gugus fungsinya O, mengikat dua gugus alkil kiri dan kanan gitu kan. Sehingga minimal kiri itu 1 atom C, kanan 1 atom C. Jadi ether nggak ada yang jumlah atom C-nya 1, minimal 2. Seperti ini, H3C, O, CH3. Rumus molekulnya berarti C2, H-nya 3 tambah 3 berarti 6, C2H6O. Gitu ya. Terus selanjutnya sama, di jumlah atom C-nya 3 ditambahi CH2 berarti C3H8O. Terus jumlah atom C-nya 4 berarti CH3, CH2, CH2O, CH3 berarti C4H10O. Ngerti ya? Jadi prinsipnya sama, setiap kali menambah satu atom C, itu jumlah atom H itu bertambah 2 juga. Dengan demikian, rumus molekul atau rumus umum dari alkohol dan ether ini sama, yaitu Cn H2N plus 2O. Kita ke struktur aldehida dan keton. Aldehida ini dimulai dari jumlah atom C-nya 1. Jadi kalau C-nya 1 ya sudah. C rangkap OH ini nggak mengikat alkil, mengikat hidrogen. Berarti HC rangkap OH. Atau rumus molekulnya CH2O. Seperti ini. Kalau misalkan jumlah atom C-nya 2, berarti di sini hanya diganti oleh metil ya. CH3 ya. CH3 C rangkap OH. Atau rumus molekulnya berarti C-nya ada 2, terus atom H-nya ada 3 plus 1, berarti 4 ya, C2H4O. Terus jumlah atom C-nya 3, berarti disisipi lagi CH2. Jadi sama seperti tadi prinsipnya, ditambah CH2, ini nambah lagi CH2, berarti kalau dari C2H4O menjadi C3H6O, terus C4H8O, dan seterusnya. Kalau kalian lihat, membentuk pola, yaitu apa? Kalau C-nya ini N, maka atom H itu 2 kali lipatnya, 2N, berarti CnH2nO. Seperti itu. Oke, kita ke keton sekarang. Keton ini tidak ada yang jumlah atom C-nya 1 maupun 2. Kenapa? Karena keton ini kan C rangkap O terus mengikat 2 gugus alkil. Nah, berarti kan alkil kiri sama alkil kanan minimal 1. 1 kiri, 1 kanan berarti minimal 3. CH3, C rangkap O, CH3 seperti ini. Ini kalau kalian hitung C-nya ada 3, atom H-nya 3 plus 3, 6 kan? C3H6O. Jadi sama persis seperti aldehida yang jumlah atom C-nya 3 buah juga. Ngerti ya? Kalau ketonnya 4 atom C berarti seperti ini strukturnya. H3C, C rangkap O, CH2, CH3. Rumus molekulnya juga C4H8O. Sama persis seperti aldehida dengan jumlah atom C yang sama. Sehingga bisa kita simpulkan rumus molekul atau rumus umum dari aldehida dan keton itu sama-sama CnH2nO. Oke? Berikutnya kita ke struktur asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat dimulai dari jumlah atom C-nya 1. Kalau jumlah atom C-nya 1, gugus COH ya sudah.
C-nya satu-satunya ya yang ini, mengikat atom H, berarti HCOOH seperti ini. Rumus molekulnya berarti C-nya 1, terus atom H-nya ada 1, 2. Atom O-nya juga 2, berarti CH2O2. Yang kedua, kalau misalkan jumlah atom C-nya 2 berarti mengikat gugus metil di sini ya, CH3, berarti CH3C rangkap OOH. Kalau kalian hitung, C-nya ada 2. Terus atom H-nya ada 3 plus 1, berarti 4. Terus atom O-nya ada 2, berarti C2H4O2. Kalau jumlah atom C-nya 3, berarti CH2, CH3. Ditambah CH2, berarti sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Berarti kalau C2H4O2 ditambah CH2, berarti C3H6O2. Dan seterusnya, berarti C4H8O2. Kalau tambah lagi, berarti C5H10O2. Dan seterusnya, membentuk suatu pola, yaitu Cn hanya 2 kali lipatnya juga. H2N, tapi bedanya kalau di aldehida dan keton tadi kan O-nya cuma 1, di sini O-nya ada 2, berarti CnH2nO2. Ester di sini tidak ada yang jumlah atom C-nya 1, minimal 2, jadi HCOOCH3 seperti ini. Rumus molekulnya kalau kalian hitung C-nya 2, hanya 3 tambah 1, 4, O-nya 2, sama persis dengan asam karboksilat yang jumlah atom C-nya sama-sama C2H4O2. Demikian pula dengan deret berikutnya, kalau jumlah atom C-nya 3, kalau kalian lihat di sini, ini rumus molekulnya, kalau kalian hitung jumlah atomnya C3 hanya 6 ya, 3 tambah 3, terus O2. Demikian juga berikutnya C4H8O2. Sehingga bisa kita simpulkan asam karboksilat dan ester memiliki kesamaan rumus molekul, yaitu CnH2nO2. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.